Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan melanjutkan pembahasan soal-soal pretest seleksi akademik PPG tahun 2022. Nah, jadi bagi teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, setelah dilakukan tes praktek menulis doa, selanjutnya Pak Andi berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan Pak Andi akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah yang A, afektif, yang B, kognitif, yang C, psikomotorik, yang D, konasi, yang E, behavior. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang nge-B ya teman, yaitu kognitif. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman, yaitu Pak Andi berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Nah, jadi tes tertulis ini masuk dalam penilaian ranah kognitif ya teman, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian kita lihat yang afektif. Nah, untuk yang afektif ini adalah ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, jadi jika soalnya nanti berkaitan dengan sikap dan nilai, maka ini masuk dalam yang afektif. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Nah, ini untuk yang ranah afektif. Kemudian yang kedua yaitu ranah kognitif. Nah, ini dia teman yang ditanyakan pada soal yang nomor 1, yaitu penilaian pengetahuan menggunakan bentuk tes tertulis lisan penugasan. Nah, ini dia teman kata kuncinya yaitu berencana melaksanakan tes secara tertulis. Jadi ini masuk dalam ranah yang kognitif. Kemudian yang psikomotorik yaitu penilaian keterampilan atau skill. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Nah, jadi apabila nanti teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan keterampilan ataupun skill yang berkaitan dengan fisik, maka ini sudah masuk dalam yang ranah psikomotorik. Kemudian selanjutnya yaitu yang konasi, yaitu penilaian kehendak atau keterampilan. Kemudian yang behavior, ini adalah penilaian perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 2, dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Aan, guru bahasa Jawa, melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40, maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80. Dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Hal tersebut adalah penilaian jenis. Yang A, penilaian acuan patokan. Yang B, penilaian acuan norma. Yang C, penilaian objektif. Yang D, penilaian terpadu. Yang E, penilaian menyeluruh. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B ya teman-teman, yaitu penilaian acuan norma. Karena penilaian yang dilakukan oleh Pak An ini mengacu pada norma kelompok ya teman. Ini terbukti dari pengkategorian skor ya teman. Yang mana di sini skor yang tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Nah, jadi berapapun nilainya jika di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Kemudian skor antara 40 sampai 50 ini mendapat nilai 80. Nah, jadi antara 40 sampai dengan 50 ini mendapat 80 dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Nah, ini masuk dalam penilaian acuan norma ya teman, karena penilaian yang dilakukan ini mengacu pada norma kelompok. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini untuk yang penilaian acuan patokan ataupun disingkat PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Nah, jadi apabila nanti soalnya berkaitan dengan jumlah patokan ataupun didasarkan pada batas kelulusan atau KKM, maka ini masuk dalam penilaian acuan patokan. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian acuan norma. Nah, jadi ini dia teman-teman yang ditanyakan pada soal yang nomor 4. Adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok. Nah, jadi ini dia teman, mengacu pada norma kelompok.
Kemudian selanjutnya yaitu yang terpadu, ini berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Kemudian yang menyeluruh dan berkesinambungan, ini berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Kemudian selanjutnya, yang objektif, ini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 3, seorang guru merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah yang A, evaluasi formatif, yang B, evaluasi sumatif, yang C, evaluasi selektif, yang D, evaluasi diagnostik, yang E, evaluasi penempatan. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B, teman-teman, yaitu evaluasi sumatif. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia, teman, evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, jadi ini dia, teman, evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, jadi ini masuk dalam evaluasi yang sumatif. Kemudian untuk evaluasi yang formatif, ini adalah evaluasi yang didasarkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Ini untuk yang evaluasi formatif. Kemudian yang evaluasi selektif, ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Kemudian yang evaluasi diagnostik, ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Kemudian yang evaluasi penempatan, ini adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 4, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip yang A, ilmiah, yang B, relevan, yang C, sistematis, yang D, memadahi, yang E, konsisten. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah prinsip pengembangan silabus ya, teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D ya, teman, yaitu memadahi. Nah, kata kuncinya ini ada di sini, teman, yaitu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, jadi ini masuk dalam pengertian yang memadahi. Nah, kita lihat di sini, teman. Ini adalah prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Nah, untuk yang ilmiah, ini kata kuncinya adalah logis dan benar dapat dipertanggungjawabkan isinya. Ini untuk yang ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu relevan sesuai dengan perkembangan PD. Kemudian yang selanjutnya sistematis, yaitu kata kuncinya saling terkait dengan kompetensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu memadai. Nah, ini dia, teman, yang ditanyakan pada soal yang nomor 2. Yaitu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, ini dia, teman, cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, jadi ini masuk dalam prinsip yang memadai. Kemudian selanjutnya yaitu konsisten. Adanya konsistensi masing-masing komponen silabus. Nah, jadi apabila nanti teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan prinsip pengembangan silabus, maka teman-teman tinggal menjawab saja sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan ini. Kemudian soal yang nomor 5, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip yang A, sahih, yang B, objektif, yang C, menyeluruh, yang D, sistematis, yang E, beracuan kriteria. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C ya, teman-teman, yaitu menyeluruh. Nah, kata kuncinya ini ada di sini, teman-teman, yaitu selain hasil lukisan siswa yang dinilai. Nah, jadi yang dinilai ini bukan hanya lukisan siswa, tapi teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya. Nah, dalam hal ini, Bu Linda ini menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai ya, teman, untuk memantau perkembangan peserta didik.
Berarti penilaiannya ini mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik teman-teman, itulah beberapa latihan soal-soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.